Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video sebelumnya, Abdikos membuat teori kalau Tokyo akan dikuasai Simurian setelah para penyihir Jujutsu kalah dalam ritual duel 1 lawan 1, di mana ritual ini diinisiasi oleh Dabura karena dia tidak ingin berperang dengan para penyihir, mengingat kedatangan dia ke bumi adalah untuk hidup tenang bersama dengan adiknya yang masih membawa kutukan kepala suku Deskunte. Tawaran penyihir Jujutsu untuk membantu melepaskan kutukan adik Dabura menggunakan Black Robe suku Miguel di Afrika disambut baik oleh Dabura, termasuk Dabura sendiri juga terlihat sedang jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap guru ahli gizi Jujutsu yaitu Ibu Tomoe. Jadi ya, Dabura tidak 100% jahat, melainkan dia ingin menyelesaikan konflik kematian Cross dengan cara yang adil, yaitu cara Simurian, mengingat jabatan Dabura saat ini adalah otoritas tertinggi Simurian. Jadi pertarungan 1 lawan 1 antara penyihir Jujutsu dengan Simurian dalam kurung suku Rumel adalah cara paling masuk akalnya. Namun ya, meski plot tersebut masuk akal, tapi Abdikos juga ingin membuat teori yang berbeda 180 derajat, yaitu Dabura adalah penjahat sesungguhnya di JJK Modulo, termasuk membuat teori seberapa kuat Dabura sejak awal ancaman dia atau setidaknya para Simurian dikatakan setara Sukuna. Jadi Abdikos rasa Dabura juga akan punya sifat licik seperti Sukuna, yaitu manipulatif. Jadi ya, bersiaplah kapal Dabura X Tomoe, karena di sini Abdikos akan buat teori untuk menjelek-jelekan Dabura alias membuat Dabura sebagai penjahat. Jadi Abdikos akan memakai negative thinking untuk membuat sosok Dabura tampak sebagai villain. Berikut teorinya, check it bro. Pertama, Dabura santuy tanpa ekspresi. Sejak awal kemunculannya, Dabura diperlihatkan sebagai sosok yang tanpa ekspresi. Dia seperti tidak berminat dengan penyihir Jujutsu, tidak juga berminat dengan suku Rumel. Saat melawan Dura, Dabura menunjukkan ekspresi datar meski dia mengatakan terpaksa karena adiknya ditawan suku Deskunte, dan saat terjadi perselisihan antara Rumel koeksis dengan Rumel ekstremis, Dabura juga menunjukkan sikap santuy seolah-olah konflik ini bukan sesuatu yang wow yang akan mengancam kedaulatan Simurian di kapal Naunax. Jadi ya, bagaimana kalau santuynya Dabura sebenarnya adalah clue kalau dia punya niat lain untuk datang ke bumi. Dari cara dia menanggapi kematian Dura, cara dia memandang Maru dan Cross yang berhasil mengakses kekuatan murni Roro Luka, serta yang terakhir adalah cara dia menanggapi konflik yang pecah di antara Simurian dan penyihir Jujutsu, menunjukkan seolah-olah dia tidak peduli dengan keduanya, alias Dabura sedang memanfaatkan Simurian dan penyihir Jujutsu untuk tujuan tersembunyi dia. Tujuan tersembunyi apakah itu? Kemungkinan tujuan untuk mendatangkan suku Deskunte ke bumi setelah Tokyo berhasil dikuasai. Kedua, wajah adik Dabura tidak pernah diperlihatkan. Adik Dabura pertama kali diperlihatkan saat Dabura mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan Rumel. Saat itu adiknya terlihat memakai kerudung yang menutupi kutukan di kepalanya. Dan ya, setelah itu sampai chapter terbaru dirilis, bahkan sampai acara makan-makan antara Simurian dan penyihir Jujutsu, adik Dabura belum juga diperlihatkan wajahnya. Padahal saat itu banyak perempuan dari suku Rumel yang diperlihatkan di situ. Jadi menurut Abdikos akan ada plot twist dari adik Dabura. Tentu saja Abdikos punya kemungkinan plot twist yang baik, tapi karena yang sedang kita bahas adalah untuk membuat Dabura terlihat jahat. Jadi bagaimana kalau plot twistnya adik Dabura adalah pengkhianat yang dikirim kepala suku Deskunte untuk mendampingi Dabura. Jadi kutukan di kepala adiknya sebenarnya bukan kutukan, tapi berfungsi layaknya proyektor suku Deskunte, yaitu gerak-gerik Dabura dan suku Rumel dipantau oleh kepala suku Deskunte. Lebih plot twist lagi kalau tanda tersebut adalah objek kutukan kepala suku Deskunte layaknya Sukuna. Jadi adik Dabura bukan hanya dikutuk, tapi dijadikan wadah oleh kepala suku Deskunte yang sewaktu-waktu bisa di-replace keberadaannya layaknya Sukuna, mereplace tubuh Megumi menjadi wujud 4 lengan. Tapi plot ceritanya mirip Yorozu yang berpura-pura menjadi Sumiki yang sedang sakit. Pokoknya di teori jahat ini Dabura adalah agen ganda Deskunte, serta adiknya yang belum diperlihatkan wajahnya adalah plot twist dari kepala suku Deskunte. Karena kaburnya suku Rumel dari planet Simuria adalah aneh banget,
yaitu tanpa perlawanan sedikit pun dari Daskunte. Jadi bagaimana kalau Dabura dan adiknya yang tiba-tiba ingin gabung sebenarnya adalah upaya Daskunte untuk memata-matai suku Rumel saat akhirnya Cross dan Maru berhasil mengakses Rolo Lukamurni, kepala suku Daskunte yang ada di tubuh adik Dabura. Membiarkan Cross dan Maru kabur tujuannya adalah untuk meneliti seberapa jauh kekuatan tersebut bisa berkembang. Caranya bagaimana? Abdikos lanjut di pembahasan berikutnya. Ketiga, Dabura santuy di kapal Naunax saat konflik memanas. Setelah konflik memanas antara Simurian dan penyihir Jujutsu, saat itu Jabaloma yang melaporkan pada Usami. Langsung ditanggapi Usami untuk segera menuju Tokyo dari Kyoto, dan Cross mengatakan kalau lebih cepat dengan kapal Naunax. Jadi kemungkinan setelahnya Usami dan Mino benar-benar naik kapal Naunax untuk dengan cepat menuju Tokyo dari Kyoto. Dan ya, di kapal Naunax jelas sekali ada Dabura yang juga tahu keadaan genting ini. Tapi apa? Dabura sama sekali tidak membantu mengatasi konflik, melainkan dia masih santuy, seakan-akan Dabura ingin membiarkan konflik panas ini memuncak untuk melancarkan tujuan dia berikutnya. Dan saat konflik tersebut mereda, kita melihat sekilas Yakumaru tampak menyentuh kepalanya, seakan-akan dia sedang berkomunikasi dengan seseorang, yang akhirnya membuat Yakumaru nekat menembak Cross. Jadi ya, siapakah yang mencoba menghubungi Yakumaru saat konflik mulai mereda? Menurut Abdikos, orang tersebut benar-benar menginginkan konflik pecah. Dan kenapa Cross yang dijadikan tumbal? Kemungkinan karena Cross adalah saudara kembar Maru. Jadi orang ini ingin melihat bagaimana kekuatan Rolo Lukamurni yang terbagi ke dua saudara kembar. Apakah bisa utuh menjadi satu jika salah satu saudara kembarnya dibunuh? Kasusnya mirip kutukan anak kembar di keluarga Zenin. Abdikos sendiri tidak sedang menuduh orang yang menghubungi Yakumaru pasti Dabura ya. Bisa jadi dia orang lain atau seorang Simurian dengan kemampuan telepati yang mencoba mempengaruhi pikiran Yakumaru, atau bahkan seorang dari pihak Jujutsu yang bersimpati pada Simurian sejak awal kedatangan mereka. Kemungkinan dia adalah seorang dewan Jujutsu yang tampak santuy layaknya Dabura, bahkan saat dihadapkan pada potensi konflik yang semakin memanas setelah Maru menghajar pengguna kutukan kakek tua. Pengkhianat dari pihak Jujutsu ini tetap santuy. Plot ini banyak terjadi di series fiksi, yaitu saat pihak yang akan dijajah mengetahui kekuatan besar dari pihak penjajah, dia memilih memihak penjajah daripada bertarung mati-matian bersama kaumnya. Contohnya adalah Skurk yang memihak Hela saat tahu seberapa besar kekuatannya yang menginvasi Asgard. Kelima, seberapa kuat Dabura? Jika memang benar Dabura adalah penjahat atau setidaknya boneka dari penjahat sebenarnya di Daskunte, maka seberapa kuat dia? Dabura sendiri tidak pernah ditunjukkan bertarung karena pertarungan dia dengan Dura di skip. Tapi yang jelas Dabura sangat kuat karena Dura sendiri adalah alien terkuat di suku Rumel. Ya, meskipun ada statement dari Dabura kalau Dura tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, tapi setidaknya Dura sudah lumayan memberikan perlawanan untuk meyakinkan kepala suku Daskunte. Di panel lain, Dabura tidak gentar saat Cross dan Maru menunjukkan kekuatan Rolo Lukamurni yang mampu membuat kapal Naunax dengan merekonstruksi batu mul. Padahal kekuatan ini sangat dahsyat, bahkan bisa dijadikan senjata untuk berperang dengan suku Daskunte. Jadi apakah dari sini Dabura lebih kuat dari Cross dan Maru? Penyihir Jujutsu sendiri mengkategorikan ancaman Simurian setara Sukuna. Entah yang dimaksud adalah semua Simurian atau salah satu dari Simurian. Ada yang kekuatannya mencapai level Sukuna, tapi yang jelas saat Dabura dikategorikan sebagai kelas spesial di akhir chapter 12, maka sosok yang mendekati level Sukuna di antara alien Simurian kemungkinan besar adalah Dabura. Jika memang benar dia mendekati level Sukuna, maka kita akan melihat kekuatan yang lebih dahsyat dari Maru mode Berserk, yaitu kekuatan dari seorang alien pendiam yang tiba-tiba menghancurkan segalanya. Dari Abdikos membayangkan Dabura mirip Unohana di Bleach, terlihat kalem tapi ternyata wanita terkuat di Bleach. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.